Halo semuanya, perkenalkan nama saya Presiden Selaoran dari Universitas Hariputra Indonesia Tomohon, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pencegahan infeksi nosokomial. Pencegahan infeksi nosokomial. Pengertian infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial dapat terjadi pada pasien, perawat, dokter, serta pekerja atau pengunjung rumah sakit. Beberapa contoh penyakit yang dapat terjadi akibat infeksi nosokomial adalah infeksi aliran darah, pneumonia, infeksi saluran kemih, dan infeksi luka operasi. Asal kata nosokomial. Istilah nosokomial ini berasal dari bahasa Yunani yaitu nosokomeion yang berarti rumah sakit. Noso sama dengan penyakit, komeo sama dengan merawat. Infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang berasal atau terjadi di rumah sakit. Penyebab infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial paling sering disebabkan oleh bakteri seperti beberapa bakteri ini. Infeksi bakteri ini lebih berbahaya karena umumnya disebabkan oleh bakteri yang sudah kebal atau resisten terhadap antibiotik, misalnya MRSA atau bakteri penghasil ESBL. Infeksi nosokomial akibat bakteri bisa menyerang pasien yang sedang dirawat di rumah sakit atau pasien dengan daya tahan tubuh yang lemah. Selain bakteri, infeksi nosokomial juga dapat disebabkan oleh virus, jamur, dan parasit. Penularan infeksi nosokomial dapat terjadi lewat udara, air, atau kontak langsung dengan pasien yang ada di rumah sakit. Gejala infeksi nosokomial. Gejala yang muncul pada penderita infeksi nosokomial dapat bervariasi tergantung pada penyakit infeksi yang terjadi. Gejala yang dapat muncul antara lain demam, batuk, sesak nafas, ruam di kulit, denyut yang cepat, tubuh terasa lemas, sakit kepala, nyeri otot, mual atau muntah, dan diare. Pencegahan infeksi nosokomial. Pencegahan infeksi nosokomial menjadi tanggung jawab seluruh orang yang berada di rumah sakit, termasuk pasien, pengunjung, serta petugas kesehatan seperti dokter dan perawat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi ini adalah dengan mencuci tangan. Cuci tangan penting bagi semua orang yang berada di rumah sakit untuk mencuci tangan dengan benar sesuai rekomendasi WHO. Ada 5 kondisi wajib untuk mencuci tangan saat berada di rumah sakit, yaitu yang pertama, sebelum memegang pasien. Kedua, sebelum melakukan prosedur dan tindakan kepada pasien. Ketiga, setelah terpapar dengan cairan tubuh, misalnya darah, urin, atau feses. 4, setelah menyentuh pasien. Kelima, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pasien. Berikut pencegahan infeksi nosokomial. Untuk mencegah infeksi nosokomial adalah memutus cara penularan yang berhubungan dengan prosedur peralatan. Yang pertama, dekontaminasi. Kedua, pembersihan. Ketiga, sterilisasi atau disinfeksi. Tingkat tinggi harus diperhatikan sebelum peralatan digunakan kembali. Pengaruh nosokomial bagi tenaga kesehatan atau perawat. Patogen yang bertanggung jawab atas infeksi nosokomial adalah bakteri, virus, dan jamur. Prevalensi infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme ini bervariasi di antara populasi pasien yang berbeda, keadaan tempat perawatan kesehatan yang berbeda, fasilitas yang berbeda, dan negara yang berbeda. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.